Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Berlatar di Polandia 1971, seorang anak bernama Jedrzej terlihat sedang dipangku oleh pamannya menyaksikan pertandingan tinju ayahnya yang bernama Edwin. Edwin pun menang dan selanjutnya dia akan melangkah ke Olimpiade. Kebahagiaan pun berlanjut sampai ke sasana tinju milik Edwin. Sambil menimbang Jedrzej yang masih kecil, sang ayah berkata bahwa kelak Jedrzej akan menjadi juara tinju di Polandia. Pokonamy wszystkich, nie? Ty to będziesz kiedyś mistrzem Polski, co? Tak lama kemudian, salah satu petinggi yang bernama Warsawa datang bersama tangan kanannya dan mengajak Edwin berbicara. Przyszliśmy pogratulować na osobności. Entah apa yang mereka bicarakan, namun di sini terlihat Edwin marah. Lalu dia berkata bahwa keluarga jauh lebih penting daripada Olimpiade. Dan Edwin pun mengajak keluarganya untuk pulang. Ostatni raz postawił nogę w klubie Czeszka. Singkatnya, Jedrzej pun kini sudah tumbuh menjadi remaja. Dia sangat ingin sekali menjadi petinju, namun ketika sang ayah melihat Jedrzej bertinju di kamarnya, sang ayah pun langsung marah. Jego klub. Siadaj sam do domu! Kurwa, uczyć, rozumiesz? Tylko to go obchodziło. Ya, diketahui sang ayah kini sudah pensiun dari dunia tinju setelah kalah di Olimpiade. Dan kini beliau bekerja di perusahaan tambang. Potem zatrudnił się w kopalni jako górnik. Meski begitu, karena terlalu mencintai dunia tinju, di jam pelajaran pun Jedrzej malah selalu memikirkan tinju. A mnie nie za bardzo. Tapi meskipun cinta tinju, ternyata Jedrzej sangat cerdas dalam semua mata pelajaran. Terbukti ketika sang ibu guru mengetesnya dengan satu pertanyaan. Etapy oddychania komórkowego, proszę. Może Czernecki. Cykl kwasu cytrynowego i fosforylacja oksydacyjna. Hingga di suatu hari, Jedrzej pun berhasil lulus sekolah dengan nilai tertinggi. Dan dia pun langsung pulang untuk menunjukkan hasil belajarnya supaya sang ayah dan ibunya menjadi bangga. Nigdy wcześniej nie biegłem tak szybko. Chciałem mu pokazać świadectwo. Namun, sesampainya di rumah, hati Jedrzej pun langsung hancur karena sang ayah telah gugur. Kepergian sang ayah pun membuat Jedrzej menjadi frustasi dan dia tidak mau belajar lagi. Bahkan saking frustasinya, dia sampai menghajar temannya yang mengucapkan bela sungkawa pada dirinya. Współczuję ci, nie? Dobra, zamknij się. Untungnya sang paman yang bernama Jedrzej datang dan melerainya. Dan di sini sang paman pun mengarahkan Jedrzej untuk menyalurkan tinjunya di tempat yang benar. Dan akhirnya kini Jedrzej pun dilatih tinju di sasana tinju oleh paman Jedrzej. Widzę, że chcesz komuś przywalić. To bij. Bij! Chcesz komuś przywalić? Tańcz na grobie każdego zasrańca, który stanie. Hingga tanpa terasa, Jedrzej pun sudah tumbuh semakin dewasa. Dan ketika dirasa sudah siap, akhirnya Jedrzej pun masuk ke dunia tinju yang sebenarnya. Chyba nie byłem gotowy. Ketika turun minum, paman Jedrzej yang mengerti bahwa Jedrzej mulai kehilangan kesadaran, menyuruh Jedrzej melihat dada seorang betina. A widziałeś cycki tej kobiety w pierwszym rzędzie? Dan setelah mulai kembali fokus, paman Jedrzej pun berusaha mengembalikan emosi Jedrzej dengan memberinya motivasi dan beberapa tamparan hingga Jedrzej pun kembali menyala bagai monster. Wydaje się, że dostał jakiś drugi za... Towarzysz Konstanty Zalewski. No, brawo. Dari sini kita dapat ambil pelajaran guys, bahwa jika kita kehilangan fokus, maka pandanglah tabung gas kembar.
Setelah merebut gelar juara petinju nomor 1 Polandia, Jedrzej pun diajak merayakannya di sebuah kafe. Nasz chłopak dzisiaj walczył jak mistrza olimpijskiego. Dan di sini, Jedrzej tiba-tiba saja terpikat oleh kecantikan seorang gadis bernama Kasia, yang mana dia adalah seorang gadis yang cerdas dan mempunyai masa depan yang cukup cerah karena kecerdasannya. Co czytasz? To zdążyłem zauważyć. Ketika Jedrzej mengajaknya berkenalan, Kasia sama sekali tidak tertarik dan ingin pergi meninggalkannya. Semua itu karena penampilan Jedrzej yang seperti biawak jomblo. Słuchaj, ty naprawdę nie rozumiesz, co znaczy, nie? Na co masz ochotę? Święty spokój. Fajnie się gadało. Poczekaj. Namun di sini Jedrzej meminta Kasia untuk men-challenge-nya dengan memberikan pertanyaan apapun soal kimia. Dan jika Jedrzej bisa menjawabnya, maka Kasia harus mau menemani Jedrzej di kafe ini. Zapytaj mnie, o co chcesz z tej książki, to znikam i nigdy mnie nie widziałaś. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Wymień 3 etapy oddychania komórkowego. Rachunek zapłać przy kasie i zamów mi kieliszek. Glikoliza, cykl kwasu cytrynowego i fosforyzacja oksydacyjna. Mereka pun akhirnya mengobrol di sini. Dan karena dirasa cocok, nggak perlu waktu lama seperti jamet-jamet Indonesia. Sebagai pria sejati, cukup 3 minggu, Jedrzej pun langsung menikahi Kasia. 3 tygodnie później byliśmy już po ślubie. Hingga di suatu malam, Jedrzej dan Kasia pun seru-seruan dengan mencuri batu bata untuk membangun bak mandi di rumah mereka. Namun bukannya fokus mencuri, di sini mereka malah nggak tahan pengen kuda-kudaan dan karena terlalu brutal, akhirnya mereka pun ketahuan. Untungnya mereka berhasil kabur dan sampai ke rumah. Namun di sini Jedrzej pun berpikir bahwa dia adalah juara tinju nasional. Namun kenapa untuk membangun kamar mandi saja dia harus mencuri batu bata? Muszę kraść cegły, żeby sobie wyłożyć wannę. No bo jestem mistrzem Polski. Karena merasa tidak dihargai negara, Jedrzej pun mengajak Kasia pindah ke Inggris karena di sana petinju akan lebih dihargai. Dan bukan hanya itu, bahkan Kasia juga dijanjikan akan dikuliahkan di Universitas Oxford cabang Gajah Mada. No musimy wyjechać z kraju. Do Anglii. University of London. Cambridge. Czy nie, Oxfordzie. Terlihat Kasia seperti keberatan karena jika pergi ke Inggris tentu saja dia harus meninggalkan orang tuanya dan juga kuliahnya di Polandia. Namun demi suami tercinta akhirnya Kasia pun menuruti suaminya. Keesokan malamnya Jedrzej pun menceritakan niatnya ke Inggris pada paman Cezek. Meskipun awalnya Cezek tidak setuju, namun karena keputusan Jedrzej sudah bulat, maka mau tak mau paman Cezek tentu saja tetap membantunya. Ty jesteś pewny tego, co chcesz zrobić? Robimy to. Wiem! Chyba mam pomysł. Co? Beberapa hari kemudian, Jedrzej dan pamannya pun memanfaatkan jadwal Polandia yang akan mengikuti kejuaraan tinju Eropa di negara Inggris. Że Gabi pojedzie na Mistrzostwa Europy w zastępstwie. Mereka menukar paspor milik Kasia dengan paspor pacarnya paman Cezek yang merupakan seorang perawat supaya bisa lewat. Gabi nie jedzie. Kasia pojedzie i będzie udawać Gabi. I będzie asystentką lekarza kadry. Namun sayangnya seorang penjaga bernama Ladek terlihat curiga pada Kasia karena nafasnya bau alkohol. Kuchnie mi tu obywatelka. Widzi obywatelka, nie wygląda mi na taką. Było pite. To syrop. Syrop. Namun dengan cerdiknya, Kasia malah menakut-nakuti Ladek dengan berkata seperti ini. Od jak dawna pan ma te ciemne sińce pod oczami? Ja na pana miejscu wybrałabym się jak najszybciej do lekarza. Poważne problemy z wątrobą. Dan akhirnya mereka pun berhasil berangkat. Dzień dobry. Dzień dobry. A to w drogę. Żegnajcie puste półki sklepowe. Singkatnya mereka pun sampai di hotel. Dan baru saja sampai, Jedrzej pun langsung berusaha kabur. Karena semua tempat dijaga ketat, Jedrzej pun mengajak Kasia kabur lewat jendela. Namun Kasia menolaknya. Więc musimy wyjść oknem. Pilnuj korytarzy. Ale nie rozumiesz, ja nie mogę w ogóle wyjść. Jedrzej pun bertanya ada apa. Dan ternyata alasan Kasia menolak adalah karena saat ini Kasia sedang hamil. Jędrzej, jestem w ciąży!
Mendengar itu, Yedres pun langsung bahagia dan memutuskan untuk tidak jadi kabur malam ini lewat jendela. Nie będziesz. Zejdziemy normalnie. Hari pun berganti. Kali ini lagi-lagi Yedres mencoba kabur bersama Kasia. Karena dijaga terus, Yedres pun akhirnya nekat kabur lewat jendela kamar mandi. Hingga meskipun ia harus jatuh dan tangannya terkilir. Yedres pun bersembunyi di kolong mobil. Dan ketika Kasia sudah datang, mereka pun kabur bersama. Mereka pun mencari alamat tempat dari paman Cezek yang bernama Carlo. Dan ketika sudah ketemu, ternyata Carlo sangat welcome dengan mereka karena sama-sama orang Polandia. Dzięki. Hari pun berganti. Diantar oleh Carlo, Yedres dan Kasia pun pergi ke sasana petinju legendaris bernama Neil. Karena Yedres ingin bergabung dengan klub tinjunya. Dilma Kanaha? He wants to be a professional champion representant. His name is Jens Richard Net. Tapi sayangnya di sini Neil tidak berminat karena dia sudah memiliki banyak sekali petinju profesional. I've got all the champions I need at the moment. Namun di sini Yedres tidak menyerah begitu saja dan meminta kesempatan pada Neil hingga akhirnya Yedres pun dipersilakan untuk bertarung dengan petarung terbaik di klub ini yang bernama Roy Barber. What about me? You think you can take me, cunt? Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Awalnya Yedres bisa melayani permainan dari Roy Barber. Namun karena jatuh dari jendela tadi, ketika dia memukul keras, tangannya pun langsung cedera. Kasia yang tak tega melihat suaminya dijadikan samsak tinju pun meminta pertandingan dihentikan. Karena gagal, Yedres pun marah pada Kasia karena menghentikan pertandingan itu. Namun tiba-tiba muncullah seorang pria nyentrik bernama Jackie Boss. Hello, Jackie Boss. Sorry to interrupt. Di sini Jackie Boss pun memberikan kartu namanya dan menawari Yedres untuk menjadi petarungnya. Namun dia harus mau mengalah di setiap pertandingan. Give me a call. You get in the ring. At the end of the 12th, you stay down. Mendengar itu, Yedres yang mempunyai mental juara pun marah dan memilih pergi. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Yedres dan Kasia melihat kamar mereka berantakan dan uangnya hilang. Di sini Yedres yang curiga bahwa satu-satunya pelaku pasti adalah sang pemilik rumah yaitu Carlo, akhirnya langsung menghajar Carlo saat itu juga. Alhasil Yedres dan Kasia pun ditangkap pihak berwajib dan dipindahkan ke pusat deportase. Litość. Dan inilah tempat tinggal mereka yang baru. Di sini mereka mendapat teman sepasang suami istri yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam bernama Yu dan Nguyen. This is my wife, Yuan Wong. I'm Yu So Wong. 8 bulan pun berlalu. Yedres yang saat itu sedang berlatih dengan Yu tiba-tiba dihampiri pemilik sasana tinju karena sudah berbulan-bulan Yedres gak pernah bayar. Sesampainya di rumah, Yedres pun meminta uang pada Kasia karena dia sama sekali tidak memiliki uang. Namun Kasia juga tidak bisa memberikannya karena uang tabungan kerjanya selama ini adalah untuk persiapan melahirkan. Perdebatan pun terjadi di sini. Dan benar saja, karena tak kuat melihat ibu bapaknya bertengkar, bayi yang ada di dalam kandungan Kasia pun memilih untuk brojol sekarang juga. Dan akhirnya mereka pun memiliki anak yang diberi nama Tazik. Nama lengkapnya Tazik Malaya. Yedres yang senang karena punya anak dan sekaligus sedih karena hingga kini belum bisa menghasilkan uang, akhirnya memutuskan untuk menjumpai Jackie Boss. Dan demi keluarga, di sini Yedres pun membuang semua impiannya dan rela menjadi petarung kalahan asalkan bisa mendapatkan uang untuk membiayai keluarganya.
I will fight your guy and I'm gonna lose. And then, karena sudah setuju, Jackie pun langsung mengatur jadwal pertandingan untuk Yadres. Welcome to England. Singkatnya, hari pertandingan itu pun tiba. Saat masih di rumah, Kasia pun memberikan sebuah jubah tinju untuk suaminya yang dia buat dari handuk bekas. Oh wow, tu się podział mój kocyk. Sesampainya di ruang ganti, tanpa diduga tiba-tiba Paman Cezek datang karena ternyata berita pertandingan Yadres sudah sampai ke Polandia. Di sini, Paman Cezek yang tidak tahu soal perjanjian Yadres yang harus kalah pun terus memberi motivasi pada Yadres. Meskipun sejatinya Yadres ingin menjelaskan, namun sang paman tidak peduli. Co inna walka dzisiaj? Zwycięstwo albo śmierć. Żyj i króluj. Singkatnya, Yadres pun masuk ke arena. Dia akan bertarung melawan seorang petinju profesional bernama Raskal O'Brien. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama, Yadres hampir tidak memberikan perlawanan karena sesuai dengan perjanjian. Meski begitu, saat turun minum, sang paman terus memberikan motivasi agar Yadres bertarung serius. Masz go wyprzedzać. Lewe jajo mu wisi. Singkatnya, ronde kedua pun dimulai, dan di sini lagi-lagi Yadres tidak melakukan perlawanan. Namun, di saat terjatuh inilah Yadres jadi ingat akan pertarungan ayahnya dahulu. Dan ketika bangkit, motivasi dari pamannya pun terngiang-ngiang di dalam kepala Yadres, hingga membuat Yadres tak peduli lagi dengan perjanjian dan memilih bertarung serius. Dan benar saja, pukulan-pukulan tajam dari Yadres akhirnya bisa membuat lawannya KO. Awalnya Yadres dan Cezek sangat senang dengan kemenangan ini. Namun tentu saja karena sudah melanggar kontrak, Jackie pun marah pada Yadres. Jackie, relax, everything is cool. Bahkan bukan hanya Jackie, bos dari Jackie yang bernama Nicky juga ikut marah pada Yadres karena mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan saking besarnya bisa membuat bangun IKN yang gosipnya bakal ngangkrak. Wyruchałeś mnie, rozumiesz? Wiesz, ile przez ciebie straciłem? 5 lat budowałem karierę O'Briena. Namun ketika melihat nyali Yadres yang cukup besar, tiba-tiba saja bos Nicky menghentikan marahnya dan malah memberikan Yadres kontrak baru untuk menjadi petarung resminya. Keesokan harinya, Yadres dan Paman Cezek datang ke sasana tinju milik Nicky. Dzień dobry. Sebelum berlatih, bos Nicky pun mengajak Yadres untuk berbicara empat mata. Yang mana bos Nicky mengatakan bahwa Cezek tidak termasuk dalam kontrak yang mereka tanda tangani kemarin. Karena yang akan melatih Yadres adalah Pierre, seorang pelatih dari negara Prancis. I Czesiek nie był częścią tej umowy. To ja zdecyduję, kto w nim będzie stał, okej? Dan dengan berat hati, Yadres pun menyampaikan hal itu pada Cezek. Dan meskipun pahit, Cezek tetap menerimanya. Karena bagaimanapun juga, Cezek sudah menganggap Yadres seperti anak sendiri. On ma cię trenować? Ale co ja mogę zrobić? No Niki tak powiedział, tak? Przecież ty zawsze będziesz mój jędrula. Setelah berlatih, Yadres pun melakoni pertandingan barunya dan dia dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Nawet za dobrze. Di pertandingan berikutnya, Yadres juga terlihat begitu unggul. Bahkan saking unggulnya membuat emaknya sang lawan jadi naik ring tinju dan gebukin Yadres pakai sendal. Namun Yadres kembali menang.
Begitu juga di pertandingan selanjutnya. Yedres lagi-lagi bisa menang, bahkan karena udah merasa jago, kini dia mulai berani genit sama cewek lain. Akibat kemenangan-kemenangan yang Yedres dapatkan, Bos Nicky pun memberikan sebuah rumah mewah yang besar untuk Yedres. Di pertandingan berikutnya, lagi-lagi Yedres bisa menang dengan mudah. Dan hal itu tentu saja membuat Yedres jadi kesal dan meminta Bos Nicky untuk mencarikan lawan yang sepadan dengan dirinya. Niki, co ty się kurwa możesz mi dać jakiegoś przeciwnika normalnego? Selesai pertandingan, Yedres pun diinterview oleh para wartawan, yang ternyata salah satu wartawan itu adalah cewek yang dia goda kemarin. Some people are saying that you always know how it's gonna go. Namun tiba-tiba para wartawan itu langsung meninggalkan Yedres ketika Roy Barber datang. Ya, Roy Barber adalah petinju yang mengalahkan Yedres di sasana tinju milik Neil waktu itu. Melihat itu, Yedres pun paham bahwa orang menganggap dia lebih rendah daripada Roy Barber. Paman Cezek yang melihat itu mencoba menenangkan hati Yedres. Namun Yedres yang saat itu sedang emosi malah melampiaskan kekesalannya pada Paman Cezek dengan berkata kasar, dan hal itu membuat hati sang paman sangat terluka. Tylko narzekać i pić tej swojej pierdolonej piersiu. Spójrz kurwa na siebie, wyglądasz jak pierdolony żul ze śmietnika. Teraz, ani kurwa za milion lat, rozumiesz to? Melihat Yedres sedang ribut, Roy Barber lantas menghinanya, dan hal itu kontan saja membuat Yedres hilang kontrol dan langsung menyerang Roy Barber. That's just how Albanians talk. Carry on, everyone. Sementara itu, Bos Nicky yang melihat itu pun tak tinggal diam, dan dia langsung menantang Neil untuk mempertarungkan petarungnya yaitu Roy Barber melawan petarung Bos Nicky yaitu Yedres di pertandingan resmi. I know that you need a member's card for cricket. Neil, but for boxing? Hello? Dan demi harga diri, akhirnya kedua belah pihak pun setuju. We accept your challenge in good faith. Setelah kegaduhan itu, Yedres pun membersihkan dirinya di kamar mandi. Namun tiba-tiba dia dihampiri wartawan cantik itu yang diketahui bernama Eva. Di sini Eva memberikan kartu namanya jika suatu saat Yedres butuh jasa asah pedang. Co to jest? Bilet do raju. Namun sayangnya film ini masih panjang banget guys. Bayangin durasi film aslinya sampai 2,5 jam. Jadi mohon maaf banget ya guys, gua harus bagi film ini jadi 2 part. Nah, untuk link part kedua cek di kolom deskripsi ya guys. Dan sampai jumpa di video part 2. Bye bye. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter.